Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam untuk saudara-saudari mahasiswa mata kuliah Client Server Programming. Oke, terima kasih sudah lengkap ya sampai di pertemuan minggu 5 ini. Nah, hari ini kita akan membahas sesuatu yang spesial karena kita akan membahas tentang concurrent server design. Yaitu kita fokusnya membahas terkait multi-thread versus multi-processing. Nah, ini adalah salah satu topik yang saya cukup sukai ya selama mengajar beberapa tahun terakhir ini. Karena di sini kita akan benar melihat bagaimana server profesional di WhatsApp, Shopee, atau Netflix itu bisa melayani jutaan user secara bersamaan tanpa lemot. Nah, nama saya Fikri Aulia, SPDM.com. Ini saudara akan memahami tentang concurrency. Nah, silakan disiapkan IDE-nya, laptopnya, siapkan. Kita akan menggunakan Python 3 untuk melakukan eksperimen dan uji coba membuat program yang menggunakan metode ini. Nah, kita akan membandingkan performanya antara multi-thread sama multi-proses. Juga kita akan berdiskusi terkait apa itu yang terjadi di sana. Mari kita lanjut. Oke, sebelum kita masuk materi inti, ini outline lengkap untuk minggu 5. Kita akan mulai dari capaian pembelajaran dan tugas. Kemudian kita akan bahas terkait konsep concurrent server, termasuk iteratif versus concurrent. Kita akan bandingkan multi-thread dan multi-proses. Nah, ini adalah dua bagian yang berbeda nih. Kapan kita menggunakan masing-masing? Kita akan coba implementasikan menggunakan Python thread server sama Python multiprocess server. Juga kita akan menjalankan klien secara paralel. Nah, tugas praktikum dengan menguji performanya, kemudian kita akan mengamati kita akan melakukan mengamati tambahannya, serta ada beberapa pertanyaan analitik yang bisa saudara jawab di akhir dari tugas ya. Nah, saya sengaja buat outline ini supaya kalian tahu kita akan melakukan eksperimen performa yang komparatif hari ini. Nah, coba siapa di antara saudara-saudari mahasiswa yang sudah pernah mendengar istilah thread sama multiproses? Ini harusnya sudah dipelajari di mata kuliah ini ya, mata kuliah pemrograman sistem nih. Nah, bagi yang baru dengar, tenang saja. Hari ini kita akan mulai dari nol sampai kalian bisa bandingkan sendiri mana yang lebih cepat antara thread sama proses. Oke, langsung kita mulai. So, capaian pembelajaran utama untuk minggu ini sangat jelas ya. Pertama, saudara-saudari mahasiswa harus mampu memahami dan membuat program yang menerapkan prinsip concurrent server design. Nah, indikator pencapaiannya, kalian harus bisa mengolah multiple client secara simultan dengan baik. Ini terlihat dari keberhasilan tugas praktikum dan analisa performanya. Nah, di minggu ini kalian lihat tugas 5 itu memodifikasi TCP Echo Server yang minggu lalu, masih ingat? Yang Echo Server yang menggunakan TCP. Nah, itu akan kita jalankan menggunakan banyak client sekaligus. Nah, kita akan buat dua metode menggunakan thread sama metode menggunakan multiproses. Kita akan bandingkan kinerjanya antara klien yang banyak tadi dengan dua metode ini. Nah, pengalaman saya saudara mengajar, biasanya mahasiswa itu bingung kenapa server biasa hanya bisa melayani satu klien. Setelah saya perkenalkan konsep currency server ini dengan menggunakan live testing 50 klien sekaligus, maka biasanya mahasiswa akan paham bagaimana cara kerja server untuk melayani multiple client. Hari ini kita akan lakukan hal yang sama juga. Jadi kalau ada pertanyaan tentang tugas sebelumnya, silakan dicatat dan diajukan di kolom komentar. Oke, mari kita mulai dari satu pertanyaan yang paling mendasar. Apa itu concurrent server? Nah, concurrent server ini adalah server yang mampu melayani banyak klien secara simultan, hampir bersamaan. Nah, tanpa concurrency yang disebut sebagai iteratif server, server biasanya hanya dapat melayani satu klien saja sampai selesai dan yang lain harus antri.
gitu sistemnya. Nah, dengan concurrency ini, setiap klien dia mendapatkan layanan yang sama tanpa harus menunggu klien lain selesai. Nah, dua pendekatan utamanya yang akan kita pelajari minggu ini adalah multi-thread sama multi-processing. Nah, kalau kalian lihat di diagram sebelah kanan ini, ada 3 klien yang terhubung ke satu server secara bersamaan nih. Nah, analogi yang paling sering saya pakai ya, bayangkan seperti sebuah warung makan. Nah, kalau iteratif itu satu klien melayani satu meja sampai selesai. Nah, meja lain menunggu seperti itu ya. Nah, kalau concurrent maka akan ada banyak klien, baik itu thread atau proses yang melayani banyak meja secara bersamaan. Nah, contoh dunia nyatanya seperti di WhatsApp, ada jutaan orang yang chat secara bersamaan ya, ada jutaan orang yang menelpon secara bersamaan. Nah, itulah konsep concurrent server. Kalau tidak concurrent, kalian harus tunggu teman dulu selesai chatting, baru kalian bisa mengetik chat untuk diri kalian. Baru bergantian dengan diri kalian. Nah, lucu kan? Kan nggak mungkin kita harus menunggu terus selama berapa lama harus kita chatting seperti itu. Nah, siapa yang pernah merasakan aplikasi chat yang lemot saat banyak orang yang online? Kalau menggunakan WhatsApp mungkin tidak pernah terjadi seperti itu ya. Kalau menggunakan aplikasi chatting-chatting yang udah lama ya, mungkin pernah jadi seperti itu, merasakan bahwa pesannya itu lama sampai karena servernya penuh atau servernya tidak sanggup melayani permintaan klien. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena biasanya concurrent di servernya kurang optimal. Nah, sekarang mari kita bandingkan secara visual antara iteratif dan eh, concurrent nih. Nah, kalau kalian lihat di gambar ini ya, di diagram yang besar ini, di sebelah kiri yang warna merah ini adalah server yang iteratif, di mana semua klien itu akan bergantian satu persatu untuk dilayani oleh si server. Klien B harus menunggu sampai klien A selesai total, baru bisa dilayani. Nah, kalau di sebelah kanan yang hijau, ini adalah concurrent server nih, di mana semua klien dilayani hampir bersamaan, panahnya dua arah nih ya. Nah, hampir secara bersamaan sekaligus semuanya. Nah, ini adalah perbedaan yang sangat krusial nih untuk aplikasi real time. Nah, kalau kalian buat server game online misalnya seperti Mobile Legend, nah kalian akan menggunakan metode iteratif atau concurrent nih harus dipakai. Nah, pastinya menggunakan concurrent ya. Kalau iteratif, nah klien harus menunggu giliran, gitu kan? Nggak mungkin lah mainnya turn based. Masa Mobile Legend mainnya turn based kayak gitu. Kan tidak live action. Kita akan masuk ke inti perbandingannya. Kita lihat tabel ini dengan seksama. Nah, di sebelah kiri ada multi thread, di sebelah kanan adalah multi processing. Nah, untuk multi thread, unit eksekusinya adalah thread, yaitu dalam satu proses. Sehingga thread ini akan berbagi memori dan mudah untuk mengkomunikasikan datanya. Nah, kelebihannya dia overhead-nya rendah. Juga tapi dia sangat rentan terhadap race condition. Nah, sehingga itu maka multithread ini akan sangat berguna kalau digunakan untuk uh, yang IO boundnya banyak seperti menunggu jaringan atau menunggu transfer dari hard disk seperti itu ya. Nah, itu yang paling cocok untuk si multi thread ini. Sementara multiproses dia adalah setiap proses yang independen yang memiliki ruang memori yang terpisah dan komunikasinya juga lebih sulit karena kita harus pakai IPC atau menggunakan pipeline atau QI. Nah, untuk multiproses ini overheadnya cukup tinggi tapi lebih aman dan cocok untuk CPU bound ya. Nah, ini tabel yang saya buat ulang setiap tahun berdasarkan pengalaman mahasiswa nih. Nah, contoh di dunia nyata seperti halnya web server Apache atau Nginx itu biasanya dia menggunakan multi-thread atau multi-process pre-fork.
Nah, siapa yang tahu kenapa Python punya Global Interpreter Lock atau GIL? Nah, karena di Python multithread itu paling cocok digunakan untuk I/O yang berkomunikasi yang apa namanya program yang bertransaksi langsung dengan I/O seperti jaringan, hard disk dan lain-lain. Bukan digunakan untuk komputasi yang berat. Selanjutnya silakan diperhatikan gambar perbandingan di tengah ini nih. Nah, di sebelah kanan kalian akan melihat multi-thread ya. Dan di sebelah kiri kalian akan melihat multi-processing. Nah, untuk multi-thread itu ada banyak thread dalam satu proses nih. Ada thread 1, thread 2, thread 3. Dia akan menggunakan memori yang sama, menggunakan satu array space yang sama, seperti banyak pegawai dalam suatu ruang kantor. Itulah analoginya. Jadi bayangkan sebuah ruang kantor, ada banyak pegawai di dalamnya. Nah, sementara kalau multiprocessing, itu banyak proses terpisah nih. Nah, seperti halnya kita punya banyak kantor cabang gitu. Anggaplah CPU satu proses itu adalah suatu kantor cabang yang berbeda. Nah, seperti itu. Dalam proses itu pasti ada thread lagi. Nah, biasanya di proses itu dia menggunakan satu thread kan. Kalau secara default ya. Kalau kita tidak mengkonfigurasi dia untuk menggunakan multi thread, maka mostly suatu proses cuma menggunakan satu thread. Nah, gambar ini sangat membantu saudara-saudari mahasiswa menggambarkan bagaimana visualisasi perbedaan antara multi thread dengan multi processing. Nah, silakan dicatat baik-baik bahwa untuk server TCP yang kita buat, mostly pasti akan menggunakan banyak koneksi jaringan. Nah, multi-thread biasanya paling cocok untuk koneksi yang sifatnya adalah TCP yang banyak sekali berinteraksi dengan I/O jaringan. Nah, sekarang kita bahas nih, kapan pakai yang mana? Nah, untuk multi-thread paling cocok untuk I/O bound. Apa itu I/O bound? Jadi banyak waktu yang menunggu jaringan atau hard disk. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya seperti web server gitu ya, meloading gambar dari hard disk, meloading data dari database gitu, meloading pengiriman dari si klien orang yang chatting. Nah, itu kan semuanya dimuat ke server tuh. Nah, paling cocok kita menggunakan multi thread. Nah, kenapa? Karena khususnya di Python ya, eh, untuk modul multi-threading, GIL tidak terlalu masalah karena memang dia difokus untuk menangani I/O biasanya. Nah, sementara di multiprocessing ini paling cocok untuk hal-hal yang istilahnya CPU bound atau sebuah program yang memerlukan CPU, yang memerlukan komputasi yang berat. Contohnya seperti memproses gambar gitu. Nah, atau machine learning interface gitu, atau video encoding. Itu sebaiknya menggunakan multiprocessing. Nah, kalau di Python kita pakai modul multiprocessing namanya. Biasanya dia akan membypass GIL sehingga kita bisa pakai semua core yang ada di CPU server kita. Nah, kesimpulan yang saya peroleh selama ini, saudara-saudara mahasiswa, untuk hampir semua proyek client server di kuliah ini, baik itu echo, chat, file transfer, dan lain-lain, mostly biasanya multi-thread adalah pilihan pertama. Mostly pasti menggunakan multi-threading. Jarang sekali kita menggunakan multiprocessing. Nah, multiprocessing ini memang dia memang fokus untuk pemrosesan yang berat-berat, yang CPU bound. Nah, tapi kita akan uji sendiri nih hari ini dengan menggunakan eksperimen performa. Mana yang paling cocok kira-kira digunakan untuk program kalian. Oke, sekarang mari kita lihat job set kalian minggu ini. Ini adalah job set 5. Eh, kita akan membahas multi thread sama multi proses. Nah, bagian atas ada tujuan praktikum dulu, kemudian kita bahas ulasan teori sedikit terkait multi threading sama multi proses. Nah, kemudian ini teorinya. Nah, apa yang kalian kerjakan? Pertama,
kalian harus modifikasi script yang TCP Echo Server minggu lalu ya, masih ingat? Itu silakan dimodifikasi, diganti menjadi dua versi. Versi pertama adalah versi threaded. Ini sudah ada codingannya, Bapak masukkan di sini. Versi kedua menggunakan multiproses. Nah, ini juga sudah ada contoh codingannya di sini. Nah, setelah itu kita perlu memodifikasi juga kliennya agar bisa beberapa klien sekaligus. Kita juga harus menghitung berapa cepat waktu respon dari servernya. Ini sudah Pak bikinkan codingannya seperti ini. Nah, apa akan kalian kerjakan? Pertama, kalian harus menggunakan TCP Echo Client yang sudah dimodifikasi tadi di langkah praktikum yang di atas ya. Kemudian kalian modifikasi nih bagian yang jumlah kliennya. Kalian bandingkan antara 12 klien, 24, 32, 48, 64, 128 sama 256. Nah, untuk kedua versi servernya. Nah, silakan diisi tabel ini dari 12 sampai 256 ya. Ini rata-rata respon time-nya untuk multi thread, ini rata-rata respon time-nya untuk multi proses, ini execution time-nya, ini multi proses, ini thread execution time-nya, ini multi proses execution time-nya. Nah, setelah itu kalian harus jawab pertanyaan analitiknya yang ini, yang 4 ini ya. Seperti halnya minggu lalu. Oke, ini adalah kode thread TCP Echo Server ya, yang sudah sebelumnya. Perhatikan di sini ada fungsi handle client yang terpisah ya, sehingga setiap klien akan dihandle oleh thread baru. Nah, di sini kan kita panggil fungsi handle threadnya, handle clientnya. Nah, di situ. Kemudian kita akan pakai log untuk counter client di sini sehingga tidak ada rest condition. Jadi jumlah kliennya akan dihitung setelah dia selesai terkoneksi. Kemudian kita ada diamond thread di sini ya. Nah, ini supaya mati otomatis kalau servernya ditutup. Mari kita lihat untuk yang versi multiprosesornya. Ini hampir sama, tapi di multiprosesor kita pakai multiprocessing proses. Value-nya ada log-nya dari multiprocessing. Kita perhatikan di sini, setiap klien akan dijalankan oleh proses terpisah. Di sisi klien, ini kita ada fungsi send message, ini gunanya untuk mengirim pesan dari klien ke server. Dan di sini ini adalah fungsi untuk menjalankan banyak klien. Jadi nanti tinggal mengganti isi dari nomor klien ini dari angka 12 sampai 256. Nah, itu baru muncul hasilnya, baru diisikan ke tabelnya. Nah, ini adalah tugas-tugasnya, langkah-langkahnya. Dan ini contoh hasilnya, ini contoh aja ya, bukanlah bentuk aslinya seperti ini. Nilainya cuma fiktif. Pengamatan tambahan, dan terakhir kalian harus jawab 4 pertanyaan analitik ini. Nah, ini tidak boleh menyalin dari AI, jadi pastikan kalian ketik ulang supaya kalian temukan itu. Oke, sekian hari ini kita sudah membahas dengan sangat lengkap ya konsep concurrent server, perbandingan thread dengan multiproses sampai live, sampai juga mencoba menggunakan coding dengan eksperimen performa. Ini akan menjadi fondasi concurrency kalian yang bisa kalian gunakan untuk kehidupan kalian ke depannya. Kemudian kita akan masuk ke topik yang lebih advance, yaitu asynchronous I/O dengan asyncro dan server non-blocking.
Akan dikerjakan tugas 5 dengan teliti, uji sampai 256 klien. Kalau itu kalian buat, kalau tidak silakan dikurangi angkanya. Terima kasih banyak atas perhatian dan partisipasinya. Selamat mengerjakan tugas. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.